Ayo kawan-kawan, saudara-saudaraku, dukung terus channel YouTube kami agar kami tetap istiqomah menampilkan konten-konten Islami terbaik buat Anda. Tonton sampai selesai agar tidak salah paham. Tinggalkan komen Anda dengan sopan, like, dan Anda diizinkan untuk membagikan video ini dengan sebanyak-banyaknya. Gerak jari tangan Anda berarti turut serta menebarkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yaqulu fi kitabihil aziz, فإذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak kita renungkan hikmah-hikmah di balik adanya musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya, agar kita semua tidak termasuk golongan orang-orang yang ingkar terhadap ketentuan takdirnya. Sebab banyak orang yang ingkar ketika mendapatkan musibah disebabkan mereka tidak tahu hikmah yang terbesar yang terkandung di dalam musibah itu sendiri. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun judul pada pertemuan kita kali ini mengambil hikmah di balik musibah. Salah satu ujian berat yang Allah turunkan kepada hambanya adalah musibah seperti sakit, rezeki yang sempit, hidup yang sulit, dan lain sebagainya. Semua itu menjadi musibah yang sangat berat bagi mereka yang tidak bisa bersabar dan tidak bisa menggali hikmah yang terkandung di dalam musibah itu sendiri. Bahkan banyak yang menyerah, banyak yang frustasi, banyak yang panik, dan juga tidak sedikit ada juga yang membunuh diri sendiri. Sebenarnya manusia sebagai makhluk yang diberi akal dan nafsu selalu menginginkan hidup yang nyaman dan tentram, terpenuhi segala kebutuhan, sehat badan dan keluarga. Ini merupakan fitrah setiap manusia. Namun yang perlu diketahui bersama adalah bahwa kehidupan di dunia tidak selamanya tentang kenyamanan. Terdapat takdir yang mengendalikannya, dan siapapun tidak ada yang bisa menghindar darinya. Karena itu, ketika musibah yang tidak kita inginkan justru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk menggali dan menelaah hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan sabar merupakan solusi terbaik saat mendapatkan musibah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ
الأنفس والثمرات فبشر الصابرين. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Merujuk pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili tentang sebab turunnya ayat ini. Ayat ini diturunkan setelah meletusnya perang Badar di bulan Ramadan, tepatnya ketika beberapa umat Islam gugur sebagai syahid dalam peperangan tersebut. Setelah peristiwa itu, ada sebahagian sahabat yang menilai bahwa kematiannya telah merampas kenikmatan-kenikmatan dunia dari mereka yang sudah syahid. Akhirnya Allah menurunkan ayat itu sebagai jawaban bahwa di antara ujian yang akan dihadapi umat Islam di dunia adalah syahid ketika berperang. Masih berkaitan dengan ayat di atas, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Ja'far At-Tabari mengatakan, musibah-musibah yang menimpa manusia merupakan keniscayaan. Ini menjadi sebuah penentu kualitas keimanan seseorang dan kepatuhannya pada ajaran Islam. Jika benar beriman, ia akan bersabar dan berbenah diri, kemudian pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka akan menjadi manusia yang putus asa, manusia yang frustasi, manusia yang merugi, bahkan ingkar pada takdir yang telah menjadi ketetapan baginya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu, ayat ini juga menjadi pengingat bagi semua manusia bahwa dunia hanyalah tempat cobaan dan musibah bagi orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan cobaan itu kepada mereka selama di dunia. Imam At-Tabari dalam kitabnya mengatakan, akhbarallahu al-mu'minina anna ad-dunya daru bala wa annahu mubtalihim fiha wa amarahum bis-sabr. Artinya, Allah mengabarkan dalam ayat di atas maksudnya bahwa sungguh dunia adalah tempat cobaan dan Dia akan menguji mereka selama di dunia serta memerintahkan mereka untuk bersabar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa hikmah yang bisa kita petik dari sebuah musibah? Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa hal pertama yang perlu direnungkan oleh manusia ketika mendapatkan musibah adalah eksistensi Allah Subhanahu wa taala dan manusia itu sendiri. Allah adalah Tuhan yang patut kita sembah, sementara manusia hanyalah hamba yang menyembah Allah. Tugas sebagai seorang hamba di dunia hanya ada dua. Yang pertama, bersyukur saat diberi nikmat.
Dan yang kedua, bersabar dikala tertimpa musibah. Mensyukuri nikmat Allah adalah menggunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridho darinya. Sedangkan sabar atas musibah adalah memproklamirkan keridhaan itu dengan tidak marah dan meluapkan emosi ketika tertimpa musibah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hikmah adanya musibah menurut Syekh Al-Buti tadi yang bisa kita petik bersama adalah ada dua. Yang pertama, kesadaran bahwa diri manusia tidak bisa melakukan apa-apa dan semua gerak-geriknya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hikmatul ula hiya annal insanu abdun mamlukun lillahi biwaqi'ihi al-ittirari. Hikmah yang pertama yaitu sungguh manusia adalah hamba yang dimiliki Allah dengan segala kenyataannya yang bersifat memaksa. Lebih lanjut, Syekh Al-Buti menegaskan bahwa manusia hanyalah aktor di balik semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ranah ini, Allah sebagai penentu semua kejadian yang terjadi pada alam semesta dan isinya, semua kehendaknya bersifat memaksa, al-ittirari, dan dengan otoritasnya tidak ada yang bisa menghalangi semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hikmah yang kedua adalah untuk menegaskan kembali bahwa dunia merupakan tempat ujian dan segala kepayahan bagi orang-orang yang beriman, dan akhirat adalah tempat pembalasan dan segala kenikmatan. Syekh Al-Buti mengatakan, ammal hikmatus tsaniyah min hadhihi sunnatir rabbaniyah fahiya ma yanbaghi an nu'allimahu jami'an min anna al-hayata ad-dunya daru taklifin wa anna al-akhirah daru jazaa. Adapun hikmah yang kedua dari ketetapan Allah ini yaitu sesuatu yang sepantasnya kita jelaskan semuanya, bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia merupakan tempat yang penuh beban, sedang kehidupan akhirat adalah tempat pembalasan segala amal yang kita lakukan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga uraian ini dapat menumbuhkan kesadaran kepada kita semua, khususnya di bulan mulia ini, untuk semakin lebih tabah dan sabar ketika tertimpa musibah, sembari menyadari bahwa manusia hanyalah aktor di balik takdir-takdir Allah dan hanya kepadanya kita berserah diri. Wallahu a'lam bis-shawab. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.